Pada video kali ini kita akan membahas mengenai sistem clock dan I/O pada microcontroller. Sebelumnya kita sudah membahas mengenai arsitektur ATmega 16 ya, yang terdiri dari CPU, kemudian ada memory block, kemudian ada peripheral block dan clock system. Yang pertama yang akan kita bahas adalah mengenai clock system. Jadi di sini kita bisa lihat ini merupakan sistem clock dan distribusi yang ada pada suatu microcontroller, dan dalam hal ini adalah microcontroller AVR. Ya, jadi di sistem clock itu ada yang kita sebut sebagai osilator, kemudian MCU, ya, kemudian kontrol dan timing. Nah, saya akan jelaskan bagaimana sistem clock yang ada pada microcontroller AVR. Jadi di sini teman-teman bisa lihat ya bahwa ada eksternal RC osilator. RC ini singkatan dari resistor kapasitor ya. Berarti clock yang digunakan merupakan clock resistor kapasitor. Ada juga clock eksternal, ada juga kristal osilator. Kemudian ada low frequency kristal osilator dan calibrated RC osilator. Ini juga menggunakan resistor kapasitor. Jadi di sini ada 5 sumber ya, 5 sumber clock yang kemudian kelimanya itu masuk ke yang namanya clock multiplexer. Nah, clock multiplexer ini merupakan suatu multiplexer yang memilih ya mana sumber clock yang akan digunakan. Tentu kalian sudah paham ya mengenai apa itu multiplexer. Jadi ini ada 5 channel, kemudian nanti akan dipilih satu ya. Nanti kalau lupa silakan bisa dibuka lagi kuliah sistem digitalnya. Nah, kemudian ketika sudah dipilih salah satu sumber clocknya, maka akan diteruskan ke AVR Clock Control Unit. Nah, di sini juga ada timer atau counter osilator. Ini langsung menuju ke AVR Control Unit. Nah, di sini control unit ini akan memberikan sinyal clock ya kepada masing-masing peripheral yang ada atau komponen yang ada. Nah, misalkan di sini ini akan dikirimkan ke asynchronous timer counter, kemudian akan juga dikirim ke general I/O module, dikirim juga ke ADC, dikirim juga ke CPU, ya, kemudian dikirim juga ke RAM, atau juga dikirim ke flash dan EEPROM. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa kenapa tidak satu ya? Nah, kenapa banyak clock? Nah, ini tergantung dari kebutuhan ataupun setting dari clock untuk masing-masing komponen ini. Misalkan di sini clock ADC misalkan ya, ini ritmenya misalkan 1, saya sebut saja 1. Nah, bisa saja mungkin clock CPU-nya 2 kali lipat dari clock ADC ya. Jadi tergantung dari pengaturan clock yang dibutuhkan, dan itu diatur oleh si AVR Clock Control Unit. Nah, kemudian di sini ada komponen yang namanya watchdog timer. Nah, di sini watchdog timer ini merupakan suatu timer khusus ya yang digunakan untuk membantu mikroprosesor untuk merecover dari suatu malfunction. Nah, kemudian di sini juga ya teman-teman ya. Jadi kita bisa memilih sumber clock mana yang akan digunakan. Itu diatur berdasarkan opsi pilihan clock ya. Bit CKSEL 3.0. Jadi di sini teman-teman bisa lihat kalau misalkan kita mau menggunakan misalkan ini ya, ini device clocking option-nya. Jadi misalkan kalau kita ingin menggunakan external RC osilator, maka kita menggunakan opsi 1000 ya sampai 0101. Atau misalkan kita ingin menggunakan external clock di sini ya, maka kita gunakan opsinya adalah 0000 di sini. Oke, nanti bisa dibahas lebih lanjut lagi ya. Nah, ini ada sumber bacaan lanjutan. Ini silakan teman-teman bisa merefer ke sini ya. Ini penjelasannya lebih bagus lagi ya untuk pemahaman yang lebih dalam. Nah, kemudian kembali lagi ya. Kita sudah bahas mengenai clock sistemnya, sederhananya seperti itu.
Selanjutnya kita akan bahas mengenai peripheral block ya. Di sini ada banyak, ada I/O modul, interrupt, timer counter, sampai ke komparator. Nah, kita akan bahas yang pertama dulu ya, mengenai I/O modul. Nah, jadi sini port sebagai general I/O, artinya port ini merupakan input output yang secara umum. Nah, teman-teman bisa lihat ya, ini adalah suatu skema dari arsitektur suatu port ya. Jadi ini adalah bagian transisinya ya, bagian penghubung antara PXN, ini artinya pin XN gitu ya. X ini bisa A, B, C, D ya, tergantung dari portnya. Kemudian N itu nomornya ya, dari 0 sampai 7. Nah, jadi ini merupakan arsitektur dari bagaimana suatu port yang ada pada microcontroller. Nah, di sini port itu secara tidak langsung ya, melalui mekanisme ini, itu terhubung dengan data bus. Ya, ini merupakan jaringan atau tempat aliran data ya, ke komponen-komponen yang lain yang ada dalam microcontroller. Nah, di sini pin ini menghubungkan atau menjadi gerbang antara dunia luar ya, atau di gambar ini. Jadi dia menjadi pintu gerbang antara dunia luar ya dengan sistem yang ada dalam microcontroller. Nah, pintu gerbang ini atau pin ini kita bisa atur, bisa menjadi input dan bisa menjadi output. Nah, itu tergantung dari pengaturan yang ingin kita berikan. Jadi, kalau misalkan dari rangkaian ini ya, skema ini, nah ini pin kalau misalkan kita mau lihat dia sebagai input atau kita atur sebagai input, maka aliran data itu kan dari pin kemudian masuk ke bus ke sini ya. Maka kita bisa lihat ini arah panahnya adalah yang ini. Ya, dia masuk ke bus. Nah, ini sebagai pin sebagai input. Sementara kalau misalkan kita ingin mengatur pinnya sebagai output, maka aliran datanya itu dari bus ya, kemudian dia akan masuk ke pinnya, kemudian akan terhubung ke dunia luar. Nah, ini aliran datanya kita bisa lihat ya, dari sini misalkan ke sini ya, ataupun ini ke sini. Nah, ini yang disebut pin sebagai output. Nanti ada cara pengaturan di mana kita bisa membuat pin itu apakah sebagai input ataupun sebagai output. Nah, kemudian di sini ada satu komponen penting ya yang sering digunakan, namanya adalah pull up resistor. Jadi ini sebagai mengatur ya, kita ingin mengatur apakah pinnya itu dalam kondisi 0 atau 1. Nanti dijelaskan lebih detail ya. Nah, di sini teman-teman bisa lihat bahwa ini ada beberapa komponen ya yang tidak asing dalam kuliah sistem digital ya. Ini adalah flip-flop D ya. Ini ada flip-flop D. Kemudian untuk mengatur jalannya data yang masuk ke sini ya, masuk ke pin, maka di sini ada kita harus memberikan trigger ya, WDX ya. WDX adalah write DDR ya. Jadi write DDRX gitu ya. Ataupun di sini ini ada RDX ya. Artinya di sini adalah read DDRX. Oke. Nah, ini di sini juga ada suatu synchronizer ya, yang membuat untuk mensinkronisasi. Oke, nanti teman-teman boleh juga ya baca lebih lanjut di sumber ini ya. Oke, sekarang kita bahas mengenai I/O pada microcontroller AVR ya. Jadi Atmel AVR ATmega 16 atau ATmega 8535 itu adalah microcontroller 8 bit ya. Artinya semua port itu memiliki lebar 8 bit. Kemudian setiap port memiliki 3 register yang masing-masing terdiri dari 8 bit. Kemudian setiap bit dalam register tersebut mengkonfigurasi pin dari port tertentu. Bit 0 dari register ini berkaitan dengan pin 0 pada port. Kemudian bit 1 dari register ini berkaitan dengan pin 1 pada port. Nah, teman-teman boleh membaca referensi ini ya untuk keterangan lebih lanjut mengenai pin yang ada di microcontroller family-nya AVR. Nah, jadi di sini ini adalah konfigurasi input output ya pada AVR.
Jadi teman-teman bisa lihat ya di gambar ini bahwa kan ada port A, kemudian port B ya, port C, kemudian port D. Nah, masing-masing dari port itu terdiri dari register. Ada 3 register ya. DDRX, port X, dan pin X. Jadi teman-teman bisa lihat dalam port A itu ada pin A ya, port A dan DDRA gitu ya. Jadi X ini menyatakan apakah dia termasuk dalam pin A, pin B, pin C, atau pin D. Oke, kita akan bahas lebih detail mengenai masing-masing register yang ada di port tersebut ya. Jadi intinya sebenarnya masing-masing port itu perlu diatur. Nah, diaturnya dengan menggunakan DDR, port X, kemudian pin X. Oke, kita akan bahas satu persatu ya.